sertifikasi ini saya melihat apa ya, Marcel ini akhirnya seperti orang yang malu-malu gitu ya. Mungkin Marcel ini agak-agak sedikit malu-malu, mungkin nggak berani berstatement dan juga sebagainya. Bahwasanya yang disampaikan oleh Marcel ini selama ini kan adalah sertifikat tersebut adalah asli. Sedangkan banyak video ataupun ada video yang beredar juga bahwasanya dari salah satu pejabat yang ada di organisasi tersebut menyampaikan bahwasanya Marcel telah menerima sebuah teguran. Artinya teguran atas sertifikat yang diduplikasi dengan menggunakan nama yang bukan sebenarnya, yaitu dengan menggunakan nama panggung. Ini kan sebenarnya bukan, jadinya apa ya? Ya lucu lah. Kemudian dari pihak lembaga juga sudah melakukan peneguran terhadap yang bersangkutan karena video tersebut ataupun di dalam video tersebut gitu ya, sertifikatnya itu diubah, diduplikasi. Ini kan lucu nih gitu. Harusnya Marcel juga bisa menyampaikan itu gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih kalau mungkin menurut saya Marcel ini mau menunjukkan sebuah kedunguan gitu kan secara publik gitu ya. Artinya ya biar aja yang menilai publik sendiri gitu. Publik di sini kan bukan netizen aja. Netizen di sini kan pastinya biarin aja orang mengira saya pansos, dan juga Marcel juga menganggap saya orang pengangguran. Tapi kenapa orang pengangguran seperti saya ini justru malah membuat Marcel sendiri menjadi blunder? Saya belajar langsung datang ke seminarnya Pak Yan Nurindra. Belajar dari Reiki pertama, Reiki kedua, Reiki ketiga, Reiki Master. Gitu. Jadi kalau misalkan palsu, mana buktinya? Yang gua tahu, iya betul dia murid langsungnya Yan Nurindra, tapi bukan di IBH-nya. Itu yang gua tahu. Di Reiki Asia. Reiki Asia itu memang yang buat dulu ya Pak almarhum Yan Nurindra. Itu Marcel langsung muridnya Yan Nurindra di Reiki Asianya. Sementara IBH dulu kan presidennya, pendirinya juga salah satu pendirinya almarhum Yan Nurindra. Nah, IBH itu khusus buat mengajarkan hipnosis hipnoterapi. Nah, Marcel murid Yan Nurindra di Reiki-nya iya, Reiki Asia. Setelah di track dicari tahu ternyata memang Marcel betul memiliki sertifikasi IBH, tapi nggak langsung dari Yan Nurindra, tapi dari trainer-trainer di bawah Yan Nurindra, di bawah gue juga sebetulnya. Jadi kalau dulu gue pengurus pusat di IBH, tapi sekarang gue udah pindah, udah nggak secara langsung ngurus IBH, tapi ada organisasi di atasnya IBH. Prahipti. Sekarang gue di Prahipti itu sebagai ketua dewan pengawas. Nah, IBH itu di bawah Prahipti. Dulu tahun 2005 sampai 2016-an lah ya. Itu gue masih jadi pengurus IBH. Sekarang gue dipindahin di yang lebih tinggi. Ya untuk membeberkan fakta yang memang saya punya, ya selesaiin aja dulu statement saya gitu kan. Ini aja juga Marcel juga udah kurang tampil ya, entah kenapa gitu ya. Artinya saya juga nggak tahu gitu. Klarifikasi yang dari satu video saja belum selesai, ngapain saya bongkar dengan yang lain? Artinya ini kan perlu dipertanyakan juga. Jadi buat teman-teman yang merasa tahu gitu kan, merasa paham yang katanya oh ini tuh bukan settingan, iya monggo silakan, pendapat itu kan boleh. Manusia ini setiap insan ya kan, masyarakat gitu kan, itu kan punya hak prerogatif yang berbeda-beda, beda-beda sudut pandang. Artinya jangan sampai ya kita dipaksa gitu. Saya juga nggak maksa, saya kan hanya menegaskan di situ adalah disinyalir ini sudah direncanakan. Dia kalau terkait pengembangan dibilang ini semua adalah settingan secara mutlak. Saya tidak pernah menyatakan ini adalah settingan mutlak. Bisa tanyakan langsung kok. Iya, karena kan ya kalau saya memang pakai nama asli, nggak pakai nama Marcel Radival. Kalau ngecek Marcel Radival ya jelas tidak akan ditemukan. Karena memang nama asli saya tadinya kan privacy. Saya kalau gelar-gelar gitu kan sertifikasi harus pakai nama asli kan, sesuai KTP. Nah, akhirnya saya daftarkan Reiki itu KTP sesuai KTP. Gitu. Jadi kalau memang yang saya pertunjukan itu ya daminya, karena bahaya kalau misalkan yang aslinya dibawa kemana-mana, dirobek hilang nanti kan. Ya kan? Iya, makanya kalau saya pribadi sertifikasi pakai nama asli dan itu bisa dicek. Akhirnya gue cari tahu. Sebetulnya kalau kita mau cari tahu itu untuk publik itu bisa lihat langsung di ibhcenter.org. Kita ketik namanya di situ keluar. Nah, ketika awalnya nyari nama Marcel Radival itu nggak ada di IBH. Setelah kita cari tahu lagi, ternyata Marcel terdaftar di IBH itu bukan pakai nama Marcel Radival, tapi pakai nama aslinya. Kita carilah dan ternyata betul ada
Ada, dia terdaftar di, kita lihat di dalam ya. Kalau dari luar, kalau dari website itu nggak kelihatan tahun-tahunnya ya, nggak kelihatan, cuma kelihatan nama, nomor sama lokasinya doang. Nah, setelah gua cari tahu, Marcel itu terdaftar di IBH tahun 2012, bulan 11 tanggal 3. Oh gitu. 2012 ada datanya ada, terus trainernya pun ada, nggak perlu disebutin siapa nama trainernya, nanti malah jadi rame lagi kan. Nanti orangnya dicari-cari juga gitu kan. Trainernya ada, nomor Marcel tuh ada nomor anggotanya. Nah itu juga yang kita tegur. Jadi dia ternyata pas kita tanya, kok di media keluar nama Marcel Radival. Ternyata itu hasil editan dia untuk nutupin nama aslinya doang. Gitu. Itu sempat kita tegur, ya itu nggak boleh begitu. Kalau mau jangan diganti sama Marcel Radival, ditutup aja sekalian. Saya dengan Bang Awe sendiri dalam hal ini saya lebih menuntut sebuah klarifikasi ya, permohonan maaf yang memang secara tidak langsung ditimbulkan atas pemberitaan ya. Akhirnya berita-berita viral yang berkembang ini kan akhirnya menggiring ke beberapa opini. Karena saya sadar betul saya tidak melakukan kesalahan apapun. Karena di Indonesia ini edukasi bukan sebuah kesalahan. Seorang Marcel ini kita juga sangat berterima kasih yang mungkin selama ini Marcel telah membantu untuk mengungkap sebuah fenomena yang diduga di sana ada unsur penipuan dan juga cabul dan juga sebagainya gitu. Ini sangat saya sampaikan juga, itu terima kasih. Tapi kita sayangkan itu perlu lebih apa ya, artinya lebih menggunakan adab, karena kan mungkin menurut saya seorang Marcel ini tidak paham tentang arti sebuah apa ya, sopan santun dan sebagainya ya, banyak lah gitu. Artinya dalam hal ini ya saya namanya juga orang pengangguran gitu ya, jadi saya menilai ini ya hanya sebatas yang saya pahami saja begitu. Mungkin Marcel ini pemalu nih ya kan, ada Marcel ini menurut saya adalah orang yang pemalu gitu kan, karena bicara aja perlu disampaikan dari pihak orang lain. Nih saya mewakili Marcel aja ya di sini dalam hal ini sebagai orang yang pengangguran, saya mewakili Marcel. Saya meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat, baik yang saya kenal maupun saya tidak kenal. Saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka apabila atas apa yang saya tayangkan selama ini, atas yang kami tayangkan selama ini ternyata menyebabkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, baik yang secara kami sadari maupun tidak kami sadari, baik yang secara langsung maupun tidak secara langsung. Semua itu adalah hiburan, karena seperti yang Marcel tayangkan juga bahwasanya semua itu adalah hal yang bersifat hiburan kalau di YouTube. Tapi apabila saya juga nggak tahu ternyata ini bisa menimbulkan sebuah kegaduhan, sekali lagi saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas hal ini, baik yang ada dimanapun, saya memohon maaf gitu. Nah jadi ini adalah sebuah contoh ya, contoh apabila Marcel memang nggak tahu caranya minta maaf, saya udah kasih contoh nih ya. Dan saya secara legowo, saya maupun beberapa pihak pengangguran lainnya, saya beserta dengan juga Bang Awe, saya mewakili ya permintaan maaf ini atas nama Marcel begitu teman-teman. Dia tuh emang kan dari dulu cita-citanya nggak pernah berubah, penyanyi dan ustazah. Memang Arfi ini agak berbeda dari yang lain karena dia memang dari kecil ya itu kan kayak senang pakai, walaupun bukan tutup ya, kan masih kecil juga dia senang pakai wudhu, dia juga senang sama yang Islami, cerita-cerita, lagu-lagu. Kayak kemarin bayangin anak kita berjam-jam di pesantren kan nyanyi buat ada 12.000 orang, tapi sebelum nyanyi kan ada dengan ceramah, ada macam-macam. Dia bisa diam duduk ngedengerin bener-bener tanpa bosan gitu. Jadi memang anak ini ya Masya Allah sih. Kan dia ngeliat santri-santri di situ baca Al-Quran setiap hari, dia bilang udah kalau di rumah kan Arfi ngaji seminggu 2 kali, kalau di pesantren kan Arfi setiap hari, dia bilang Arfi pengen masuk pesantren. Mas Anang gimana? Aku rindu. Mas Anang juga ntar lah kak, kakak masih terlalu kecil. Sebenarnya bukannya nggak mau, cuma kan anaknya masih kecil, aku belum rela lah. Lagian untuk anak pisah sama orang tua tuh yang gede-gede aja dulu, aku nggak mau pisah apalagi yang kecil kan, masih panjang perjalanannya. Tapi dengan niat dia bisa pengen masuk pesantren, ada niat begitu ya aku udah alhamdulillah banget ya. Artinya anak ini visi misinya ke depan tuh kita udah bisa lihat. Nanti kalau aku bilang
nggak diizinkan aku dibilang masih orang tuanya gitu. Tapi kalau diizinkan juga mungkin yang beberapa hari ada nanti pesantren kilat boleh. Tapi kalau yang bener-bener mondok gitu, aduh nanti dulu akunya nggak bisa. Kalau dia kan dari kecil, memang dia gini, ya sih nggak mau ninggalin bunda. Masih pengen ngerasain pesantren kan. Aku juga nggak tahu, ini harusnya ditanya ke Arsinya ya, karena kalau aku pribadi nggak pernah. Ya maksudnya aku bilang Arsi belajar agama kan bisa dimanapun. Maksudnya dari rumah, dari sekolah gitu. Tapi dan sekolahnya dia kan juga sekolah Islam. Menerapkan bagaimana isi dalam Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari, dibaca, diamalkan, itu kan di Al-Jabar kayak gitu. Tapi tak kenapa ya anak ini mungkin ingin tahu lebih gitu loh. Yang aku alhamdulillah sebenarnya senang, tapi nggak seumur dia kali, masih terlalu kecil buat aku ya gitu. Tapi orang lain beda-beda ya nggak ada masalah. Bangga lah, aku bangga banget gitu ya punya anak-anak yang luar biasa. Punya anak-anak yang luar biasa, tapi kan balik lagi kita semua dalam proses mendidik anak, orang tua punya metodenya masing-masing ya gitu. Kita punya caranya masing-masing. Ya mungkin bekal agama yang kita ajarkan dari sekolah, dari rumah, dari ngaji, dari mana-mana gitu. Tapi untuk masuk pesantren, ya kalau memang pesantren kilat yang sebentar atau suatu waktu dia udah besar, dia punya pilihan sendiri. Tapi kalau sekarang aku belum lah gitu, karena masih terlalu. Oh iya, YouTube-nya udah balik. Sempet kita juga bingung ya, karena kan kita punya pegawai dan banyak kameramen yang tim kreatif yang ngurusin juga. Jadi sempet pada, aduh gimana nih? Tapi ya udah kita dibantu juga sih sama tim Google, tim YouTube. Akhirnya udah balik, tapi memang videonya beberapa nggak bisa balik, tapi pelan-pelan katanya sih lagi diurus untuk bisa balik. Jadi itu bukan settingan ya, itu memang bener-bener kita juga shock. Kita punya tim juga, kita punya pegawai juga yang harus kita hidupin. Jadi kita juga kaget, tapi udah balik. Oh, juga udah balik. Banyak, kita verifikasi sana-sini, jadinya banyak deh, tapi kita dibantu banget sama YouTube gitu. Kita nggak ngurus gimana, yang penting udah balik, kita udah thank you aja deh. Waktu awal kan semua. Tapi ini katanya proses balik-balikin, semoga bisa balik semua ya. Semoga kita ya bisa dibilang ya memulai lagi lah. Tapi ya semoga balik. Tapi udah subscriber turun. Karena kan begitu itu bukan Denny, nggak ada konten, ya menurun. Kayaknya hampir 2 minggu ya. Jadi sempet hampir 2 minggu kan kita silent aja, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya kalau kerugian ya pendapatan ya pasti ada kerugian. Biasa orang bekerja 2 minggu nggak bisa kerja ya rugi lah. Gimana sih? Kalau kerugian aku nggak gitu, nggak kerugian karena mungkin hilangnya sebenarnya normal aja sih. Bukan, itu kan kemarin Denny sempat ngomong kerugian. Iya, kita kan ada signing sama beberapa brand, dia taruh. Itu kan kalau kita nggak bisa tayang kita kena penalti. Jadi otomatis penalti kita udah mikir, aduh berapa ya, mati deh ini gitu. Perkara ya? Nggak tahu juga, karena kan tadinya kan kita berpikirannya bayar penalti dengan beberapa kontrak kita, mau nggak mau kita nggak bisa jalanin kan itu kan. Cuman ya kalau ditanya kerugian berapa ya 2 minggu AdSense kan nggak banyak mbak. Tahu lah AdSense kan nggak, dari YouTube tuh kan penghasilan bukan yang ratusan apa berapa kan, enggak. Kalau diukur materi pasti lu akan kecewa gitu karena kerugiannya gede banget. Kalau kita hitung kan dari ads-nya sendiri ataupun dari kita ada kewajiban produk ya. Di situ ada produk apa placement dan lain-lain. Ya kerugiannya miliar-miliar lah pasti. Cuman nggak apa-apa lah, itu semua bisa, ya sudahlah, uang kan bisa dicari ya. Kalau diartikan dengan uang itu terlalu dangkal buat gue. Jadi gue tidak akan pernah jual. Dan biarlah dia hidup sesuai usianya aja lah gitu. Kalau memang waktunya dia udah nggak laku ya udah nggak laku, ataupun kayak sekarang dihack dan dia tidak kembali ya sudah gitu. Udah balik, kita mah bukan dikit-dikit pengen cari perkara. Yang ini aja kita udah berapa kali minta damai. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Lagi pula gue baik-baik aja. Maksudnya gue sekarang tahun ini banyak sekali kebaikan yang gue dapet. Gue nggak boleh ngelihat apa yang hilang, gue harus ngelihat apa yang gue dapet. Jadi menurut gue segala sesuatu itu pasti ada hikmatnya di belakang sih. Jadi menurut gue segala sesuatu itu pasti ada
hikmatnya di belakang sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.